Ya, senang sekali hari ini Minggu 12 Januari 2025 di New York jam 10:24 pagi. Kita bersama-sama di dalam ibadah raya secara online. Alkitab bilang mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Maka itu salam untuk tahun 2025 adalah salam penuaian dan salam terobosan, ya. Jadi kalau host nanti di dalam ibadah raya maupun di dalam acara worship from home, acara-acara online kita berkata salam penuaian, salam terobosan. Bapak Ibu bisa menirukannya atau mengatakan amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Yesus. Saya rindu tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian semuanya terus menuai. Amin. Apa yang dirindukan oleh Bapak Ibu di tahun 2024 dan belum menjadi kenyataan, biarlah tahun 2025 ini semua kerinduan kita, mimpi-mimpi kita, kita bisa menuainya dan menjadi kenyataan. Bahkan apa yang kita tuai lebih daripada apa yang kita pikirkan. Salam terobosan, ya. Apapun yang akan menghalangi kita di tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan Allah Immanuel, pemimpin penerobosan itu berjalan bersama-sama dengan kita. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya 45 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu yang akan memegang tangan kita, meratakan setiap gunung-gunung yang ada di depan kita, memecahkan pintu-pintu tembaga yang menghalangi kita, bahkan dia pula yang akan mematahkan setiap palang-palang besi. Tahun 2025 ini tema besar dari gereja kita adalah Future Foresight. Artinya siap menghadapi masa depan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan karunia daripada Tuhan untuk memiliki kemampuan memprediksi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Roh Kudus. Nah, untuk bulan Januari 2025, subtema kita adalah stay connected, tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami tuaian, kalau kita mau mengalami terobosan, maka teruslah terhubung dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian satu tema, yaitu 4 pilar masa depan. Bersama saya ucapkan 4 pilar masa depan. 2, 3, 4 pilar masa depan. Kalau Bapak Ibu datang dalam ibadah ini bersama dengan teman yang lain atau keluarga, katakan kepada sebelahmu 4 pilar masa depan. Ya, tunjukkan kepada layar angka 4, 4 pilar masa depan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 37, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu kita loncat ke ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama ya. Ayat pertama, 2, 3. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Perhatikan ayat pertama dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang ditegaskan di ayat yang kedua bahwa orang-orang seperti itu segera lisut seperti rumput
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sekarang kita loncat ke ayat yang ke-37. 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yuk bersama saya ucapkan begini. Orang yang tulus. 2, 3. Orang yang tulus. Orang yang jujur. 2, 3. Orang yang jujur. Dan yang ketiga, orang yang suka damai. Ya. Jadi ayat yang ke-37 berfirmanlah Tuhan bahwa orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang suka damai akan ada masa depan. Yang pertama, dari Mazmur 37 ini kita belajar hal yang pertama atau pilar yang pertama dari masa depan itu, jangan pernah iri hati kepada orang jahat. Yuk sebutkan bersama saya 2, 3. Jangan pernah iri hati kepada orang jahat. Dalam IG Gereja BMC New York ada satu potongan video yang sangat keren. Jangan ya dek, jangan ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan sampai kita sekali-kali iri hati kepada orang jahat. Dunia itu kan menganut begini Bapak Ibu sekalian. Saiki zaman edan. Kok kue ora edan, kue ora keduman. Sekarang ini zamannya zaman gila. Kalau kamu nggak ikut-ikutan gila, maka kamu nggak akan kebagian. Atau dalam kata lain, seperti Mazmur 37, ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau kita nggak ikut-ikutan berbuat curang, kalau kita nggak ikut-ikutan berbuat jahat, kalau kita nggak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang gila, edan dalam tanda petik negatif, maka kita nggak akan kebagian. Ya, memang Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa memungkiri atau menolak fakta. Ada beberapa dari orang-orang yang jahat itu terkenal, populer, kaya raya, dan kelihatannya bahagia, ya kan? Ada orang-orang yang berbuat curang, berbuat yang tidak benar, rasa-rasanya nggak bisa mati, rasa-rasanya hidupnya benar-benar diberkati. Bahkan mungkin ada di antara orang jahat, orang curang itu kemudian berkata, harta kekayaanku dimakan 7 turunan, oleh 7 tikungan, bahkan 7 tanjakan tidak akan habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan jelas berkata, semuanya akan berangsur hilang dan lenyap, layu dan mati seperti rumput. Peristiwa apa yang terjadi di West Coast, khususnya yang ada di Las Vegas, Bapak Ibu sekalian ya, kita melihat dengan mata kepala sendiri, kita menyaksikan, kita mendengar bagaimana api yang begitu ganas. Ya, dikatakan angin itu sudah sampai ke laut, tapi kenapa kemudian tiba-tiba bisa berbalik arah sehingga kemudian menyebabkan percikan api sehingga terjadi kebakaran yang hebat. Berita sampai tadi malam dikatakan kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini luasnya itu lebih daripada Pulau Manhattan yang ada di New York. Artinya sangat luas. Dan kita melihat bagaimana harta Bapak Ibu sekalian itu dalam sekejap itu bisa lenyap, layu, dan mati. Nah, orang yang iri hati kepada orang yang jahat, Bapak Ibu sekalian, mereka cenderung suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Maka itu jangan ya dek ya, jangan ya Bapak Ibu sekalian, jangan iri hati kepada orang yang jahat.
Orang yang iri hati kepada orang yang jahat itu cenderung mereka merasa tidak puas dengan hidup mereka. Karena mereka itu fokusnya melihat keberhasilan, kenikmatan, kebahagiaan daripada orang jahat. Mereka berpikir bahwa orang jahat itu tidak layak mendapatkan keberhasilan. Sementara mereka yang berusaha mati-matian, mereka beribadah, rajin berdoa, ya, hidupnya mengalami banyak kesulitan. Bapak Ibu sekalian, iri hati dapat membuat orang lupa bahwa Tuhan Allah semesta alam itu adalah Tuhan yang memegang kendali. Dan bahwa keberhasilan duniawi orang-orang jahat itu sekali lagi hanya sementara. Alkitab sudah menceritakan banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh yang paling ekstrim, peristiwa Ayub. Ya, Ayub punya kekayaan yang luar biasa. Ya, dia punya anak-anak yang manis-manis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam kitab Ayub dicatat hanya dalam sekejap harta kekayaannya hilang dan kemudian anak-anaknya semuanya mati, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Ayub itu kemudian jatuh sakit yang amat sangat parah. Ya, apa itu Ayub, ya, orang yang benar, orang yang saleh, orang yang cinta akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Di dalam kita melangkahkan kaki kita, seperti kata Pastor Onata Hapari, bila kita melangkah di tahun 2025 ini dengan penuh kebahagiaan, maka yang pertama, please jangan iri hati kepada orang yang jahat. Iri hati kepada orang jahat sering muncul, mengapa? Karena orang jahat itu kelihatan berhasil secara duniawi. Mereka senang memiliki kekayaan, kekuasaan, bahkan punya pengaruh yang hebat dan besar. Ya, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 73, Bani Asaf pernah iri hati kepada orang yang curang, kepada orang yang jahat. Dikatakan di dalam Mazmur 73, mereka gemuk, sehat, nggak alami kesakitan, tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang-orang lain. Orang jahat seringkali mereka cepat sukses, cepat berhasil, cepat mencapai tujuan mereka, ya, dengan cara-cara yang tidak terhormat, dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara yang curang. Orang lebih sering mengukur keberhasilan berdasarkan hal-hal materi daripada berdasarkan hal-hal rohani dan kekekalan. Jadi akibatnya, kalau kita anak-anak Tuhan iri kepada orang yang jahat, yang pertama itu akan membuat kita hilang damai sejahtera. Iri hati akan membawa kepada kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Iri hati itu membuat orang jatuh di dalam dosa. Iri hati dapat membuat seseorang tergoda untuk mengikuti jalan curang, jalan orang jahat. Mereka berpikir bahwa cara curang dan cara yang jahat, cara yang tidak alkitabiah itu adalah solusi dari kehidupan. Sehingga menyebabkan orang yang iri kepada orang jahat itu kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Orang yang iri hati itu cenderung mengabaikan rencana Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Hubungannya dengan Tuhan terganggu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita tahun 2025 ini adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu jangan sampai hubungan kita
terganggu dengan Tuhan. Stay connected. Kekecewaan yang mendalam dapat membuat orang jahat, ya, kekecewaan yang mendalam, Bapak Ibu sekalian, orang jahat akan mengalami kehancuran pada akhirnya, dan iri hati kepada mereka hanya akan membuat seseorang menjadi bodoh dan menyesal. Sekali lagi, orang jahat akan mengalami kehancuran pada akhirnya. Dan iri hati kepada orang-orang jahat ini, iri hati kepada orang-orang curang ini hanya akan membuat kita menjadi orang yang bodoh yang kemudian akan menyesal. Mazmur 37 ini mengingatkan kepada kita untuk tidak iri hati kepada orang jahat. Mengapa? Karena keberhasilan, karena kebahagiaan. Orang jahat, orang curang itu hanya sementara. Bersama saya ucapkan hanya sementara. 2, 3, hanya sementara. Tuhan adalah hakim yang adil, Bapak Ibu sekalian. Dan kita dipanggil untuk tetap fokus kepada kebenaran. Sekali lagi, Tuhan adalah hakim yang adil. Dia Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Dia kepingin setiap kita anak-anaknya tetap fokus kepada Tuhan dan fokus hidup di dalam kebenaran. Iri hati kepada orang jahat hanya akan membawa kepada dosa dan kekecewaan. Sebaliknya, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, itu akan mendatangkan damai sejahtera, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, nah, pilar yang kedua, ketiga, dan yang keempat, yaitu jadilah pribadi yang tulus, jujur, dan suka damai. Ya, jadi pilar yang pertama di tahun 2025 ini untuk kita mencapai masa depan, kita meraih masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Jangan pernah iri hati kepada orang yang jahat, jangan pernah iri hati kepada orang yang curang. Pilar yang kedua, jadilah pribadi yang tulus. Pilar yang ketiga, jadilah pribadi yang jujur. Pilar yang keempat, jadilah pribadi yang suka damai. Apa itu tulus? Ketulusan berarti hidup dengan hati yang murni, punya integritas, punya niat baik tanpa ada kepalsuan di dalam hidupnya. Ketulusan adalah dasar untuk membangun hubungan yang sehat, menjalani pekerjaan yang berkualitas, dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita intim dengan Tuhan, kita bisa lihat loh, orang ini tulus atau tidak tulus, ya. Nah, bagaimana menerapkan ketulusan itu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kita harus bersikap jujur dalam perkataan dan tindakan tanpa ada kepura-puraan. Orang yang tulus, dia nggak suka bergosip atau berbicara tentang kejelekan orang lain. Saya ini, Bapak Ibu sekalian, sangat percaya dengan kata Alkitab, dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Kalau kita nggak tahu akan pohon tertentu, lihat buahnya, Bapak Ibu sekalian. Dari buahnya kita tahu itu pohonnya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, ketemu dengan orang yang suka menggosipkan orang lain, ya, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan orang itu. Sesungguhnya orang itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kejelekan, penuh dengan kekurangan. Supaya orang tidak melihat kejelekan, kekurangan, kejahatan, kecurangan dirinya, maka dia mau mengalihkan orang lain perhatiannya, sehingga dia mulai menjelek-jelekan
bergosip, bercerita yang buruk tentang orang lain. Orang yang demikian itu bukanlah orang yang tulus, Bapak Ibu sekalian. Orang yang tulus menjaga komitmen dan setia, ya, dan itu dibuktikan komitmen dan kesetiaannya dimulai dari mana? Mulai dari dalam rumah, mulai dengan pasangan hidupnya, mulai dengan keluarganya. Orang yang di keluarganya tidak tulus, Bapak Ibu sekalian, tidak punya komitmen dan kesetiaan, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mewaspadai mereka, ya. Karena kepada pasangan dan keluarganya mereka tidak tulus, apalagi kepada orang lain. Maka itu jangan bodoh, Bapak Ibu sekalian. Dari buahnya kita akan melihat pohonnya. Menjalankan tugas dalam pekerjaan dengan sepenuh hati, itulah ciri-ciri daripada orang yang tulus, ya. Meskipun tidak ada yang mengawasi. Kalau ada yang mengawasi, kemudian kerjanya tulus, rajin, Bapak Ibu sekalian, itu orang dunia bisa melakukan hal itu. Tetapi setiap anak Tuhan, dia melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan excellent, meskipun tidak ada yang mengawasinya. Istri saya, Ibu Yongki, dikenal sebagai wanita yang berhati emas, ya. Saya adalah saksi mata kepala sendiri. Apa saja yang dikerjakan oleh Ibu Yongki ini, ya, baik itu di dalam urusan komputer, urusan masak, memasak, urusan apa saja, Ibu Yongki ini selalu mengerjakannya dengan detail, dengan segenap hati, dengan tulus, Bapak Ibu sekalian. Maka itu julukannya adalah Woman with a Golden Heart, wanita yang berhati emas. Dan saya percaya dengan pertolongan Allah Roh Kudus, Bapak Ibu semuanya juga bisa memiliki kepribadian yang tulus. Orang yang tulus itu tidak mencari keuntungan pribadi dengan cara yang curang. Orang yang tulus itu dia akan mengakui kesalahannya dengan rendah hati dan segera meminta maaf. Mengapa ketulusan itu penting? Karena orang yang tulus itu akan membuat orang lain merasa aman bergaul dengan dia. Orang ini akan merasa aman dan nyaman berhubungan dengan orang yang tulus. Kepercayaan, Bapak Ibu sekalian, ketulusan adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Orang yang tulus itu memuliakan Tuhan, dan orang yang tulus itu akan membebaskan diri sendiri dari rasa bersalah dan dari beban yang ditimbulkan oleh ketidaktulusannya, ya. Nah, yang kedua, maka itu Mazmur 37 ayat 37 atau merupakan pilar yang ketiga. Biarlah kita menjadi pribadi yang jujur. Apa artinya jujur? Jujur itu artinya hidup sesuai dengan prinsip Tuhan, yaitu berkata dan bertindak dengan benar, berkata dan bersikap iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Selebihnya, kata Alkitab, itu berasal dari yang jahat. Kejujuran adalah fondasi untuk membangun kepercayaan, menunjukkan kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, ya. Tolong tanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita cari teman kongsi, ya, kita punya uang, mau ngajak orang kongsi, cari orang yang jujur atau orang yang tidak jujur. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita cari sopir, Bapak Ibu sekalian. Kita cari sopir yang jujur atau yang tidak jujur. Ya, kalau kita cari pegawai, kita cari yang jujur atau yang tidak jujur. Silahkan jawab sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bagaimana menerapkan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari? Tentu tidak berpura-pura untuk keuntungan pribadi. Orang yang jujur itu selalu tepat
janji. Orang yang jujur, dia menyampaikan kebenaran dengan kasih. Seorang yang jujur, dia akan mengakui kesalahannya ketika dia lupa menghadiri janji tertentu yang telah dibuat. Ya, dia nggak akan bikin alasan-alasan palsu. Alasan yang paling sering dipakai adalah kena macet, jalannya macet, ya. Orang yang jujur tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang yang jujur, dia juga tidak akan menyebarkan informasi palsu atau hoax yang ada di media sosial. Meskipun informasi itu populer, ya. Misalnya seperti yang sekarang informasi dikatakan bahwa dalam pe, acara apa itu Golden Globe di Los Angeles dikatakan bahwa di situ nama Tuhan dikutuk, kemudian dijadikan bahan ketawaan, ya. Itu saya menerima video dan informasi yang sedemikian gencarnya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, saya nggak langsung percaya. Saya cari informasinya, saya cari sumber-sumbernya. Ini benar atau tidak, ya. Sebab kalau ini kemudian karena populer dan kemudian langsung disebarkan, itu juga berarti kita bukan orang yang jujur. Orang yang jujur dia akan menghindari dusta putih, ya. Dan orang yang jujur itu dia akan memiliki sikap seperti Alkitab, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Bapak Ibu sekalian, orang jujur itu kalau ditanya berapa jumlah tabungannya, ya, orang yang jujur itu akan tertawa saja. Itu juga termasuk bagian daripada kejujuran. Kita nggak harus kemudian buka-bukaan berapa tabungan kita, berapa gaji kita, berapa modal barang jualan kita. Tidak, Bapak Ibu sekalian, bukan seperti itu, ya. Nah, yang terakhir, kita harus menjadi pribadi yang suka damai, ya. Suka damai artinya bukan sekedar tidak ada konflik, tapi suka damai itu berarti kesejahteraan, kerukunan, hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Dalam kehidupan, suka damai itu berarti aktif memelihara hubungan baik, menyelesaikan setiap konflik dengan kasih, dan kemudian menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Itu namanya orang yang suka damai. Kembali saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang belum menikah dan kemudian kita pengen menikah, cari pasangan yang suka bertengkar atau suka damai. Kalau kita cari partner untuk bisnis atau sesuatu atau pergi jalan-jalan, cari partner atau teman yang suka bertengkar atau suka damai. Silahkan jawab sendiri, ya. Nah, orang yang suka damai dalam kehidupan sehari-harinya, dia menerapkan apa yang ditulis di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-18. Roma ayat 12-18 berkata, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang disebut orang yang suka damai. Orang yang suka damai, kalau kemudian musuhnya minta bajunya, dia akan memberi jubahnya. Kalau diajak jalan 1 mile, maka dia akan berjalan 2 mile. Itulah orang yang suka damai. Orang yang suka damai, dia menghindari yang namanya konflik, tidak memperkeruh suasana dengan argumen, bahkan dengan emosi yang berlebihan. Jika terjadi perselisihan, maka orang yang suka damai, dia akan berusaha dengan rendah hati agar konflik ini bisa segera diselesaikan. Ibrani pasal 12 ayat 14 dengan jelas berkata,
berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Artinya, orang yang suka damai itu adalah kudus. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Di dalam khotbahnya, dalam ucapan bahagia. Karena orang yang membawa damai itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Suka damai itu melibatkan tindakan aktif untuk mendamaikan hubungan yang rusak. Orang yang suka damai, dia tidak ini Bapak Ibu sekalian, tidak mempertahankan diri, tidak cari siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Itu namanya orang yang suka damai. Orang suka damai, dia nggak suka berdebat secara terbuka, apalagi di media sosial, ya. Dia akan kemudian berusaha untuk menghubungi orang yang sedang tidak enakan itu untuk berdiskusi dan menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang suka damai tentu hidupnya akan rukun. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 37 tadi, orang yang suka damai itu akan memiliki masa depan. Mengalah itu bukan artinya kalah. Seperti Abraham dan Lot, kita tahu bagaimana Abraham mengalah kepada Lot. Padahal Abraham bisa aja tidak mengalah kepada Lot. Ya kan? Tapi lihat, Abraham memilih jalan berdamai, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat apa akibatnya. Kemudian Abraham diberkati lebih dan lebih lagi. Masih ingat nggak dengan dua orang ibu yang berebut bayi, Bapak Ibu sekalian, ya? Ibu yang satu dia bilang begini, belahlah bayi ini jadi dua, separuh kasihkan aku, separuh kasihkan yang ibu satunya. Tapi ibu yang lain dia bilang gini, jangan bayinya dibelah, ini sudah ambil aja bayinya, ya. Dan Salomo dengan hikmat dan bijaksana dia berkata, oh berikan bayi ini kepada ibu ini karena ibu ini adalah pemilik daripada bayi ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang suka damai, dia akan memiliki masa depan. Dan orang yang suka damai, hidupnya akan rukun. Dan di dalam kerukunan, Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga digenapi. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Orang dunia, dia bilang begini, aduh jangan tukaran, jangan bertengkar, nanti rezekinya seret. Dan apa yang dikatakan oleh orang dunia itu sangat alkitabiah. Ya, hari ini kita belajar 4 pilar masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang. Yang pertama, ayo kita baca bersama-sama yang ada di layar. 2, 3. Jangan pernah iri hati kepada orang jahat. Ya, mengapa kita tidak boleh iri hati kepada orang jahat? Karena orang jahat dalam sekejap orangnya dan harta kekayaannya, kalau dia nggak bertobat akan segera lenyap. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tulus. Yang ketiga, jadilah pribadi yang jujur. Yang keempat, jadilah pribadi yang suka damai. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa untuk tuntunan kebenaran firman Tuhan di bulan Januari 2025 ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Allah Roh Kudus tolong kami sehingga mulai hari ini Tuhan fokus kami kepada Tuhan. Jauhkan dari tubuh ini hati yang iri Tuhan kepada orang jahat maupun orang curang.
Karena kami tahu ketika kami iri kepada orang jahat dan orang curang, itu akan membawa kami kepada perbuatan yang sama, yaitu curang dan jahat dan berdosa. Bapa Allah Roh Kudus, tolong kami untuk hati kami tetap tulus, murni, fokus kepada Engkau. Dan Allah Roh Kudus menolong kami sehingga kami menjadi pribadi yang jujur dan pribadi yang suka damai. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini adalah soal mau atau tidak mau. Maka itu kami mohon Allah Roh Kudus intervensi hidup kami. Sehingga melalui 4 pilar masa depan ini, tahun 2025 ini kami tetap mengalami penuaian, kami mengalami banyak terobosan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, sekarang berkati setiap anak-anakmu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online ini. Apa yang dikerjakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami memberkati hamba firman-Mu, nanti sore Bapak Pendeta Hengki Setiawan dan Ibu Susan Setiawan yang akan melayani dalam ibadah onsite di gereja Rego Park. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan kami minta jiwa-jiwa Bapak untuk sore hari ini, baik untuk sekolah minggu, anak-anak remaja, anak youth maupun ibadah umum. Sehingga anak-anakmu semua boleh mengalami dan dilawat oleh Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat yang terbaik dari sorga. Sehingga tahun 2025 ini kita menuai, kita mengalami banyak terobosan. Bahkan Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita, melindungi, menjaga keluarga rumah tangga kita, uang kita, harta benda kita, kesehatan kita, sehingga kita semua dilepaskan dari segala yang jahat. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.